Karena talun setitik begitu mungkin, kata Sri Mulyani, rusak sekementerian Keuangan Republik Indonesia. Dan netizen plus 62 langsung bereaksi, merasa pengorbanannya sia-sia telah patuh dan taat membayar pajak. Saya tidak ingin bertanya apakah para komentator itu sebelumnya adalah pembayar pajak yang patuh atau bukan, karena ini juga perkara yang tidak kalah sensi. Tapi pertanyaannya, mengapa bisa terjadi perilaku kekerasan begitu rupa ketika belum juga tuntas perkara Ferdy Sambo? Benarkah AG, perempuan berusia 15 tahun itu, kesambet Putri Chandrawati hingga membuat MDS ngamuk pada D? Atau demit yang menyambet PC pindah media karena takut ikutan di penjara bersama PC? Apakah Anda tidak percaya soal sambat-kesambat ini? Bukankah ada yang disebut budayawan, agamawan pernah mengaku kesambet? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia dan seakhirat, secapres maupun bukan, kalau beda jangan baper. Untunglah peristiwa Sambo atau juga MDS terjadi ketika ada medsos, sehingga masyarakat ramai bisa menjadi faktor penting agar hanya pihak yang berwajib yang mengatasinya, sementara netizen biar membawahinya, di mana sandaran hukum, aturan bersama yang telah kita sepakati bisa ditegakkan. Meskipun dalam kasus ini derajat kecanggihan MDS cum suis tidak sedahsyat Sambo, apalagi ketika MDS bersepakat untuk merekam adegan kekerasan yang dilakukannya itu secara visual. Sambo tentu tidak bakal memerintahkan hal sebodoh itu. Perintahnya justru rusak itu CCTV. Pada kasus anak-anak kecil ini tidak ada yang bisa ditutupi lagi sebetulnya, termasuk ketika lawyer ataupun pihak kepolisian mengenai apa dan siapa AG dan SLR, atau mungkin konon perempuan yang lain lagi. Ribet amat ini urusan cinta anak-anak ingusan. Ceritanya memang ingusan, tetapi ini pecatu penting tentang sebuah kebobrokan zaman, sebuah kebobrokan negeri, karena bahkan berkat medsos pula cerita bisa berkembang kemana-mana, sampai ke soal resto berkelas di Yogyakarta yang diduga milik ibunda MDS, juga tentang siapa David, siapa pula ayahnya, dan bagaimana ayahnya adalah pengurus GP Ansor, hingga bagaimana hubungannya dengan Ketua Umum GP Ansor yang juga Menteri Agama, di mana Yakut Khalil Qaumas pernah nge-tweet ketika menjenguk di anak kader anakku juga. Catat itu. Menteri Agama, saudara-saudara, entah siapa yang disuruh mencatat, dan mencatat apa. Dahsyat. Saya sempat tercekat mendengar, melihat, dan membaca berita-berita berseliweran di medsos. Bagaimana bisa menyeret begitu rupa kemana-mana keterhubungannya. Netizen Indonesia seperti biasanya akan terus meluru hingga ke yang tidak terduga sama sekali, sampai ke soal pendukung
dan anti Anies Baswedan hingga ke Menteri Keuangan membubarkan klub Moge DJP di Dirjen Pajak. Bukan hanya sekedar mencopot pejabatnya, orang tua MDS. Tentu kita bisa menyalahkan kenapa tidak berjalan sistem pengawasan internal di Kemenkeu, utamanya di Dirjen Pajak. Tentu kita bisa menyalahkan Presiden Jokowi atau menyalahkan siapapun, tergantung niatan kita berkomentar. Hendak melihat persoalan dan belajar darinya agar tidak terulang, atau kita pinjam kasus ini sebagai panggung berkampanye. Yang pasti, tidak ada sesuatu yang tanpa sebab. Juga yang pasti, tidak ada sebab yang tidak akan mengakibatkan sesuatu. Ia dinyatakan sebab karena berakibat. Ia disebut akibat karena bersebab. Itu hukum alam mengenai asbab musabab. MDS, D, AG, SLR, dan siapapun anak-anak Indonesia itu tidak lahir di ruang hampa. Mereka akibat dari suatu sebab. Kita bisa dengan mudah menyusuri siapa orang tua anak-anak itu. Orang kaya atau orang miskin, berpendidikan tinggi atau rendah. Berapa harta kekayaannya dan dari mana saja. Kalau misalnya PNS, berapa gajinya, dan jika hitungannya tidak sinkron, mempunyai kelebihan harta dari mana. Miara tuyul sekaligus Mbak Yulnya. Kekepoan netizen plus 62 sampai bisa tahu siapa orang tua D, bagaimana latar belakangnya, termasuk bagaimana D menjadi mualaf, bagaimana ceritanya ayah D menjadi begitu penting bagi yang kemudian jadi Menteri Agama. Bagaimana pula AG yang baru berusia 15 tahun, sekolah di sekolah Anu, begitu juga T, sebut saja Talun, di Jogja juga pernah menjadi siswa di sekolah yang Anu. Kemudian teman saya ada yang baper, minta fokus ke kasus, nggak ada kaitan dengan agama mereka apa, agama minoritas sekalipun. Sebagaimana MDS, D, AG, SLR, juga siapapun tidak lahir dan hidup di ruang hampa. Senior-senior dan leluhur mereka juga sama. Bisa dirunut sampai bagaimana zaman Soeharto dulu, zaman Soekarno dulu, dan fakta-fakta yang menunjukkan tidak pernah ada jaminan bahwa kekuasaan dan kekayaan akan menjadikan kita sejahtera, bahagia, apalagi kalau ditambah-tambah kata keberkahan. Tidak ada hubungan. Hal-hal yang selama ini dikatakan secara normatif bahkan dogmatik sekalipun sering membuat kita tercengang karena di samping tidak operated juga tidak berkorelasi. Jika pintar bukan jaminan baik, jika santun bukan jaminan tidak jahat, jika agamis belum tentu tidak lamis, jika berkuasa belum tentu layak. Sementara masyarakat kita meyakini salah satu tanda-tanda kesuksesan adalah kaya, salah satu tanda keberkahan adalah kaya duit, harta benda. Tapi yang salah satu itu kemudian dianggap sebagai satu-satunya. Karena jika kau miskin dikatakan kau sedang diuji, karena kau tidak tekun, karena kau tidak tulus, karena kau tidak beriman, atau bahkan kau dikutuk Tuhan untuk miskin. Modernisme sebagai anak kandung kapitalisme mempunyai anak kandung lainnya yang bernama pragmatisme. Mengenai segala sesuatu yang bermanfaat. Yang tidak bermanfaat tidak perlu ikut ambil bagian. Dan Soeharto mengajarkan itu semua.
Meskipun Soeharto punya metode pembelaan lain, justru dengan mencanangkan pola hidup sederhana, kencangkan ikat pinggang, bahkan dengan kepres hal itu diputuskan. Tapi budaya pragmatisme, shortcut, membuat orde baru juga meniru dan mengembangkan cara korupsi sebelumnya yang dilakukan para politikus dan para menteri pada zaman Soekarno. Karena kehidupan sehari-hari memunculkan kompetisi, hedonisme, pameran kekuasaan, dan yang bukan petinggi tidak ambil bagian. Seperti kata-kata Chairil Anwar yang bukan penyair tidak ikut ambil bagian. Seolah-olah puisi hanya milik para penyair, hanya karena mereka lebih pintar memungut kata-kata. MDS, AG, D, SLR, AB, CD, EFG, HI, JK, LMNO, PK, RST, UV, W. Mereka adalah generasi yang mendapati contoh di satu sisi tapi tidak mendapati contoh di sisi yang lainnya. Meski sudah punya KPI dan KAI, juga punya kementerian mengenai ibu dan anak, ratusan LSM, serta SJW di bidang itu. Tidak adakah yang bisa merumuskan bagaimana pendidikan itu bukan hanya urusan guru, juga bukan urusan ustadz semata? Mendengar celotehan Megawati soal ibu-ibu yang sibuk pengajian, orang ribut. Karena ketemu antara narasi yang tidak artikulatif untuk masyarakat yang literasi juga ngamuan. Jadi kalau dapatnya anak-anak remaja atau generasi muda yang ngamuan, jangan heran. Karena orang tuanya juga ngamuan. Atmosfernya ngamuan. Medianya ngamuan. Capresnya ngamuan, parpolnya ngamuan, instalasi ngamuan, infrastruktur ngamuan, ekosistem ngamuan. Senyampang itu para ortu merasa gagah dan sudah bertanggung jawab dengan sibuk mengumpulkan harta benda, uang dengan apapun caranya. Karena dengan itu diyakini bentuk tanggung jawab orang tua. Baru kemudian menyesali ketika anak-anak yang tidak tahu kerja keras, masih remaji-remaji, tapi sudah belibet dalam kemelut cinta, dimana ketika bersama D, AG masih pacaran dengan yang lain, hingga kemudian bertemu dengan MDS. Siapa pula AG ini? Apa hubungannya dengan PC? Tidak ada bukan? Tetapi kenapa dipaksa-paksa keterhubungannya? Jangan-jangan mak comblangnya adalah media, entah itu medsos, film porno yang makin gampang diakses, atau jangan-jangan sistem pendidikannya yang dilakukan oleh guru-guru yang tidak proper, tidak layak jadi guru. Tapi bukankah ada agama sebagaimana MDS, D, AG, dan lain sebagainya, termasuk Ayah D dan temannya Ayah D yang jadi menak? Bukankah kita negara Pancasila yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama? Tapi bagaimana kalau ada ustadz yang juga pada demen pamerin moge seperti para pejabat negara? Tentu saja kita mengutuk tindakan MDS Jung Swiss, juga mendoakan dan bersimpati pada apa yang dialami D. Tetapi A yang SWT pasti juga tahu bahwa umatnya paling suka saling menyalahkan. Catat itu. Yang ngantos lumeng sering rakti sang resya mataku anggung aku anti kemateng porosismu